Assalamualaikum dan salam sejahtera, kembali lagi bersama dengan saya di Tengkorak Channel. Jadi guys, pada kalian yang menonton video ini, hari ini saya melihat ya, apabila Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga dan insya Allah bakal akan sampai ke Piala Dunia. Saya melihat persiapan yang telah dilakukan untuk Timnas Indonesia ini cukup rapi ya. Baik dari segi kepelatihannya, dari segi manajemennya, dan yang terbaru guys, Timnas Indonesia telah launching ya jersey baru yang akan digunakan pakai sama ada home dan juga away untuk tahun 2026 nanti. Dan saya melihat di sini pakaian ataupun jersey yang digunakan pakai untuk tahun 2026 ini sudah pasti akan memberi semangat lagi kepada pemain-pemain Timnas Indonesia. Nah, ini dikatakan baru launching guys, sudah laris. Malah Malaya makin merajuk jersey away Indonesia dipuji dunia. Jadi aura World Cup 2026 sudah menyala. Guys, kalau saya lihat ya, jersey Indonesia dan juga Malaysia nih untuk musim kali ini sama-sama ada jersey baru. Tetapi guys, saya highlight di sini. Untuk jersey Indonesia ini, mereka menggunakan produk lokal. Masya Allah, ini yang membantu lagi meningkatkan perekonomian ataupun pendapatan negara. Dan dari segi dia punya desain memang cukup mantap dan juga bagi saya memang keren. Saya suka kalau saya dapat baju ini ataupun jersey ini, memang akan saya simpan untuk kenang-kenangan. Dan apa yang telah berlaku guys, daripada apabila saya melihat ya perjalanan Timnas Indonesia sejak Pak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum untuk Federasi Sepak Bola di Indonesia, banyak perubahan yang telah berlaku. Dari segi dia punya manajemen, sampailah hari ini dia telah membuat keputusan yang ramai orang ataupun penggemar, atau bukan sejak di Indonesia, malah seluruh ASEAN kaget dengan keputusan yang telah dilakukan oleh Pak Erick Thohir apabila menukar pelatih baru. Dalam masa yang sama Indonesia sekarang berada di posisi yang cukup kalau bilang menakutkan, boleh juga dikatakan gitu, karena di bawah seliaan ataupun kendalian Coach Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Di sini saya melihat ya, Coach Sintayong sudah membawa Timnas Indonesia ini berada di satu level yang cukup membanggakan, dan prestasi ini adalah satu kejayaan yang bagi saya adalah kejayaan yang tertinggi juga yang telah dibawa oleh Coach Sintayong sampailah ke putaran yang ketiga. Nah, dalam masa yang sama Federasi Sepak Bola Indonesia ya, yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir telah mengganti pelatih baru. Jadi ini yang membuatkan ramai orang kaget. Tetapi bila dikaji semula, melihat apa sebabnya dilakukan begitu, pasti ini akan memberi satu perbedaan yang ke arah lebih baik lagi untuk Timnas Indonesia. Pak Erick Thohir ini bukan sembarangan orang. Dia melakukan perkara seumpama itu ya, membuat keputusan begitu bukan untuk dirinya, tetapi untuk Indonesia khususnya. Jadi lihat bagaimana dari segi sponsor pun dia ambil produk lokal ya, untuk Timnas Indonesia yang jersinya itu. Malah apabila melihat orang Indonesia nih, 80% daripada jumlah penduduk itu adalah penggemar sepak bola. Nah, apa yang saya lihat Timnas Indonesia lakukan ini, ada beberapa perkara yang harus juga dipelajari ya oleh tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini, khususnya dari Malaysia sendiri. Salah satunya adalah proses naturalisasi. Jadi proses naturalisasi ini telah dilakukan oleh Indonesia pada tim utama mereka yang sangat kelihatan lah. Tim utama itu 80% juga adalah pemain-pemain diaspora ataupun pemain-pemain naturalisasi yang mempunyai darah keturunan Indonesia. Nah, tindakan Pak Erick Thohir melakukan proses ini sebenarnya memang
satu tindakan yang cukup baik karena dari segi jurang ataupun peringkat naturalisasi ini dia mempunyai level juga guys. Ada sampai satu peringkat sehingga tidak boleh dinaturalisasi apabila mungkin mempunyai jarak pertalian itu yang sudah cukup jauh, itu tidak boleh sudah. Tetapi sekarang inilah peluang untuk Indonesia melakukan proses naturalisasi itu karena masih lagi mempunyai jalur keturunan ataupun hubungan darah terhadap Indonesia. Kalau mungkin generasi ke-10 mungkin sangat susah sudah untuk dinaturalisasi ataupun tidak bisa dinaturalisasi. Jadi kita berbalik pada jersey yang akan digunakan oleh pemain-pemain timnas Indonesia. Dari segi reka bentuknya dia ada mencorakkan ataupun mempunyai unsur-unsur batik. Jadi batik ini memang Indonesia top ataupun sangat terkenal dengan batiknya. Jadi dia masukkan unsur-unsur batik itu pada jersey timnas Indonesia. Nah, dari segi pemilihan warna ya. Jadi warna merah putih masih dikekalkan oleh pada jersey ini. Dan lagi satu guys, dari segi bentuk desainnya. Kalau pemain-pemain bola nih biasanya mempunyai sosok tubuh yang agak fit lah. Jadi dia punya cutting memang sesuai untuk pemain bola. Jadi kalau di jersey Malaysia guys yang baru ini, bahkan pemain sendiri ya berkomentar bahwa mungkin boleh ditambah baik lagi. Ada berkomentar begitu pemain timnas Malaysia. Mengharapkan sebenarnya boleh ditambah baik lagi jersey Malaysia itu. Tapi itulah lain manajemen, lain dia punya cara. Jadi itu yang saya katakan tadi. Pada timnas Indonesia mempunyai Pak Erick Thohir yang mempunyai pengalaman yang cukup luas. Dari segi politik sepak bola memang cukup arif. Dia mempunyai klub di luar negara yaitu Oxford kan. Dan sebelum ini Inter Milan. Dan hari ini dia memimpin Federasi Sepak Bola di Indonesia sebagai ketua umum. Sudah pasti pengalaman ilmunya itu dia guna pakai untuk membangunkan persepak bolaan di Indonesia. Dan hari ini saya dan juga teman-teman semua bahkan seluruh dunia tertumpu pada timnas Indonesia karena mereka kaget satu-satunya yang berjaya dari ASEAN adalah Indonesia yang melaju pada putaran yang ketiga, dan ramai yang berprediksi bahwa Indonesia akan lolos sampai ke Piala Dunia dengan pemain-pemain yang sedia ada yang mempunyai grade yang cukup baik, grade A. Ada Jay Aegis, ada Martin Paes yang merupakan kiper pernah berhadapan dengan Lionel Messi, ada Kevin Wedong, ada Tom Hai, dan juga kesimpulannya pemain-pemain timnas Indonesia hari ini setara dengan pemain-pemain Asia yang lain seperti tim-tim yang sudah biasa dengan langganan Piala Dunia, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Jepang, China. Jadi itu adalah tim yang sudah terbiasa dengan langganan Piala Dunia. Hari ini Indonesia berada satu grup dengan tim gergasi yang dikatakan tim langganan Piala Dunia sebelum ini. Hari ini Indonesia berada pada grup tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa persepak bolaan di Indonesia semakin maju, semakin matang. Dan ini juga diterajui ataupun kuncinya adalah siapa yang memimpin federasi tersebut ya. Dan tidak dinafikan bahwa pemimpin-pemimpin sebelum ini juga turut memberi sumbangan. Tetapi hari ini saya melihat sendiri dan juga dapat merasakan bahwa ketulusan Pak Erick Thohir untuk membawa persepak bolaan di Indonesia ini akan terus maju ke hadapan. Dan ini adalah satu perjuangan yang telah dilakukan yang jarang-jarang saya dapat lihat pada pemimpin-pemimpin ya di negara-negara lainnya. Dan hari ini Malaysia juga mempunyai pengurusan yang baru. Mungkin saya melihat sebelum ini ada pertemuan dengan Pak Erick Thohir seperti TMJ bertemu dengan Pak Erick Thohir, Madam Pang juga bertemu dengan Pak Erick Thohir. Mungkin ada sesuatu perkara yang
diambil ya, ataupun diamalkan, terinspirasi dengan apa yang telah dilakukan oleh Indonesia. Yang saya lihat antaranya adalah proses naturalisasi. Jadi sekarang ini Malaysia juga melakukan proses naturalisasi, dan inilah menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Indonesia telah menunjukkan satu perubahan yang cukup baik, dan ini akan menggambarkan juga ASEAN ya. Indonesia merupakan tim perintis di ASEAN yang boleh sama setara dengan tim-tim gergasi yang ada di luar sana. Jadi kalau dilihat, kita merujuk balik pada jersey untuk timnas Indonesia ini, dikatakan baru launching sudah laris guys. Jadi Malaysia makin merajuk, jersey away Indonesia dipuji dunia. Bukan sejak di Indonesia, di Malaysia malah negara-negara lain turut tertumpu ya pada keunikan, dan juga di bawah kepimpinan Pak Erick Thohir, Indonesia berada di landasan yang betul. Jadi kita doakan agar timnas Indonesia akan sukses, dan juga ini merupakan satu-satunya wakil ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga. Dan bila melihat potensi untuk timnas Indonesia sampai ke Piala Dunia, saya sangat berkeyakinan dengan kepimpinan Pak Erick Thohir, dengan pelatih baru, dan juga dengan pemain-pemain yang ada pada timnas Indonesia itu bisa untuk mendapat beberapa poin lagi di beberapa laga. Kalau tidak silap ada 4 laga lagi yang akan mereka tempuhi. Jadi Indonesia sudah membuat persiapan rapi, bukan sejak dari segi fizikal, malah dari segi fasilitas, dari segi pakaian ataupun jersey juga Indonesia sudah bersiap untuk menempuhi laga yang akan mencipta sejarah. Insya Allah Indonesia akan mencipta sejarah sampai ke Piala Dunia. Saya yakin perkara itu boleh berlaku, karena terbukti ya, apabila saya melihat pemain-pemain timnas Indonesia sekarang ini adalah pemain-pemain yang boleh menembusi ya tim-tim lawan untuk grup C ini. Dan satu perkara, mungkin Jepang tidak mustahil ya Indonesia bisa menembusi. Sungguhpun Jepang ini adalah tim yang kuat, tetapi tidak ada yang mustahil dalam sepak bola guys. Begitu kira-kiranya. Jadi itu saja untuk kali ini daripada apa yang saya lihat ya. Jersey timnas Indonesia memang keren, dan hari ini saya memakai Garuda guys, Garuda, topi Garuda, dan ini adalah satu hadiah daripada seseorang teman di Indonesia untuk saya guna ya, dan ini adalah semangat untuk mereaksi, karena Indonesia satu-satunya wakil ASEAN yang melaju pada putaran yang ketiga, dan Indonesia didoakan ya, kita doa sama-sama semoga sampai ke Piala Dunia. Itu doa kita, amin ya rabbul alamin. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Memang terbaik jersey baru untuk timnas Indonesia, semoga menjadi inspirasi, bukan sejak dari segi jersey, apa yang telah dilakukan oleh Indonesia yang menuju kepada kebaikan, semoga dapat memberi inspirasi kepada tim-tim yang ada di sekitar Asia Tenggara ini. Dan apabila melihat perjuangan timnas Indonesia, bukan kaleng-kaleng guys. Timnas Indonesia telah melakukan satu perkara yang cukup cukup teliti di era kepimpinan Pak Erick Thohir dan pemain-pemain timnas Indonesia. Kalian pun sendiri melihat bagaimana penampilan itu, belum lagi campur pemain-pemain seperti oleh Romeni, yang ada beberapa lagi yang tidak dimaksimalkan bermain sebelum ini, tetapi untuk putaran kehadapan ini sudah pasti mereka main, dan kita akan melihat kejutan yang akan berlaku. Jadi kami dari Malaysia turut memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia ke Piala Dunia, dan semoga Indonesia dapat memberi satu semangat kepada tim-tim yang ada di Asia Tenggara ini agar bisa seiring seperti mana timnas Indonesia lakukan. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.